Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan tetap menerjunkan pasukan keamanan dan tetap berada di Los Angeles sampai potensi bahaya berakhir. Trump juga tidak khawatir tentang hal-hal yang tidak terkendali dengan militer di lapangan. All I want is safety. I just want a safe area. Los Angeles was under siege until we got there. The police were unable to handle it. You can speak to the chief. He said it on television 3 nights ago. He said, this is more than we can handle. They said that. And the LA police, I know a lot of the police in LA, they're great people, but they're given instructions not to do this, not to do that. But in this case, they were trying their best. They were not able to handle it. It was out of control. Sebelumnya melalui Instagram Indonesia in LA, KJRI Los Angeles mengimbau WNI untuk tetap tenang dan waspada terkait aktivitas demonstrasi. WNI diimbau selalu membawa identitas resmi serta menghindari daerah yang berpotensi terjadi bentrokan. Saudara, lebih lengkap terkait dengan kerusuhan dan protes operasi keimigrasian Amerika Serikat di Los Angeles, California, kita tanyakan kepada Ibu Afina Burhanuddin, Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Los Angeles, Amerika Serikat. Selamat pagi, Ibu Afina, dari Jakarta. Selamat sore waktu LA. Terima kasih, Ibu. Ibu, bagaimana kondisi Los Angeles pada saat ini? Apakah kerusuhan protes masih terjadi, Ibu? Protes masih tetap terjadi, tapi kerusuhan sudah tidak terjadi lagi. Saya kira yang puncaknya weekend kemarin dan juga hari Senin kemarin, karena begitu banyak seperti yang sudah disampaikan tadi, cukup banyak orang yang tertangkap dan walaupun awalnya adalah demo sebagai wujud solidaritas terhadap penangkapan yang dilakukan oleh ICE, namun kemudian ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi kerusuhan, pembakaran, kerusakan toko-toko dan juga pembakaran kendaraan umum yang berada di sekitar lokasi. Baik, Ibu Afina, terkait dengan WNI yang berada di Los Angeles, lantas ada berapa WNI yang ada berada di sana menurut catatan dari KJRI pun dengan mengkonfirmasi kembali, apakah benar ada 2 WNI yang ditahan keimigrasian? Untuk warga negara Indonesia di LA, untuk downtown area itu sekitar 726 orang, catatan kami. Kalau untuk Los Angeles County ada sekitar 4.483 orang. Namun untuk penangkapan 2 orang WNI itu terlepas dari demo yang terjadi. Jadi memang operasi dari ICE ini sebelumnya sudah dilakukan lebih dari seminggu ini, itu menyasar orang-orang yang memang sudah ditargetkan dan mempunyai masalah dengan keimigrasian ataupun juga catatan kriminal. Dan benar ada 2 orang Indonesia WNI yang ditangkap dan ditahan oleh ICE, dan penangkapannya itu bukan di daerah kerusuhan ataupun demo, tapi di rumah masing-masing. Jadi 2 orang ini sementara ini ditahan dan merupakan target operasi dari ICE yang ada di LA maupun sekitarnya. Baik, Ibu, terkait dengan keamanan yang sekarang mungkin Ibu rasakan dan juga yang berada di tempat Ibu sekarang, apakah demo terjadi sampai di dekat kantor atau hanya pada bagian tertentu dan di mana saja, Ibu Afina? Bagian tertentu saja, Mas Erwin. Jadi seperti yang disampaikan di berita-berita ataupun dimanapun, pusatnya itu adalah di downtown LA dan itu pusatnya di Federal Building. Karena protes anti-ICE ini berpusat di daerah sekitar Federal Building, sehingga banyak kumpulan massa di sana untuk memprotes dan melakukan demonstrasi, sehingga National Guard dari Federal Office juga banyak dikerahkan untuk mengamankan
Federal Building dan daerah sekitarnya. Selain itu, kemarin-kemarin juga protes demo banyak terjadi di daerah Highway 101 dan juga sekitar 40-50 menit dari LA, daerah namanya Compton, itu menjadi pusat demo. Namun untuk wilayah kerja KJRI sendiri sih, wilayah kantor itu masih alhamdulillah masih tergolong aman karena agak berada di suburb bukan di downtown LA. Baik, Ibu Afina, mungkin secara singkat Ibu, kita tahu bersama memang sorotan dari Amerika Serikat sekarang menyorot pada apa yang terjadi di Los Angeles. Bahkan beberapa selebritas, figur publik juga ikut mengangkat soal ini. Nah, Ibu Afina boleh dijelaskan secara singkat, lantas apa yang terus memantik emosi dari para demonstran melakukan unjuk rasa selama berhari-hari dan akhirnya pada beberapa kesempatan juga mencapai kerusuhan seperti itu, Ibu? Ya, jadi mungkin perlu kita put in a context ya Mas, bahwa California merupakan sanctuary state. Jadi memang karena letaknya yang berbatasan dengan Meksiko, Amerika Latin, sehingga banyak sekali pekerja imigran dan juga undocumented migrants yang datang ke wilayah sini. Dan memang kalau kita lihat dari data yang ada 11 juta orang di Amerika Serikat ini yang merupakan undocumented migrants. Sementara untuk di wilayah California, baik dari atas, dari North, San Francisco, sampai ke South, di LA dan San Diego, itu sekitar ada 2 juta orang. Jadi cukup banyak dan ini yang merupakan istilahnya tulang punggung juga bagi warga di sini karena dianggap walaupun bagaimana situasi mereka, tapi mereka juga turut membantu kehidupan di California. Sehingga upaya pengiriman National Guard ataupun marinir ke wilayah California untuk meredam protes atau demo yang terjadi itu mendapat tentangan sebenarnya dari pemerintah California, Gubernur California Gavin Newsom dan juga Wali Kota LA Karen Bass juga istilahnya tidak meminta untuk mendatangkan Federal National Guard ini, namun tetap dikirim oleh pemerintah pusat dan menurut mereka ini merupakan suatu hal yang provokatif dan justru akan menambah eskalasi dari konflik yang terjadi. Jadi itu situasi yang ada sekarang ini. Nah, kami selalu menghimbau kepada warga negara Indonesia untuk selalu alert, untuk selalu waspada dan menghindari daerah-daerah di mana konflik atau kerumunan yang mungkin beresiko kerusuhan itu bisa terjadi. Kami juga menghimbau agar mereka terus mengupdate diri mereka dengan berbagai berita, terutama dari saluran resmi dan juga mengikuti aturan dan hukum yang berlaku di California. Kami menyampaikan informasi juga apabila ada warga kita yang memerlukan bantuan atau juga berada dalam keadaan darurat dan memerlukan bantuan KJRI, silakan menghubungi hotline kami di 213-590-8095. Itu Mas Edwin. Baik Ibu Afina, jadi untuk potensi eskalasi dari situasi kondisi yang terjadi di Los Angeles masih dapat terjadi, harus waspada sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Afina Burhanuddin, Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Los Angeles, Amerika Serikat. Terima kasih banyak Ibu Afina atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas.